Malam pertama Grand Final Dangdut Akademi 7 bukan pemanasan. Ini adalah medan awal penentuan. Banyak yang mengira semua finalis berada di titik aman, padahal kenyataannya justru sebaliknya. Di panggung inilah arah kemenangan mulai dibentuk. Setiap nada, setiap ekspresi, dan setiap keputusan kecil akan tercatat. Juri memperhatikan detail, penonton menilai dengan emosi, dan hasilnya tidak selalu sejalan. Malam ini bukan tentang siapa yang paling kuat di atas kertas, tapi siapa yang paling siap saat tekanan benar-benar turun. Tidak ada ruang untuk santai, tidak ada waktu untuk mencoba-coba. Satu penampilan bisa mengangkat, tapi juga bisa menggeser posisi secara diam-diam. Dan itulah mengapa malam pertama sering lebih berbahaya daripada malam penentuan. Karena saat penonton lengah, arah cerita sudah mulai ditulis. Tapi ini baru awal. Karena setelah ini, segalanya justru menjadi lebih rumit. Di fase ini, tekanan tidak datang dari hasil, tapi dari ekspektasi. Finalis tahu mereka harus sempurna, tapi belum tahu apakah itu cukup. Mereka dituntut tampil maksimal, tanpa tahu posisi mereka di mata juri dan publik. Disinilah banyak peserta terlihat stabil di luar, tapi bergejolak di dalam. Kamera menangkap senyum, tapi yang tidak terlihat adalah beban mental di belakangnya. Malam pertama memaksa finalis tampil dengan strategi, bukan hanya teknik. Terlalu aman bisa tenggelam, terlalu berani bisa berisiko, dan keputusan itu harus diambil dalam hitungan menit. Tidak ada kesempatan ulang. Tidak ada tombol reset. Semua berjalan real time, dan tekanan ini tidak dialami semua orang dengan cara yang sama. Karena ada yang terbiasa di bawah sorotan, dan ada yang baru merasakannya sekarang. Perbedaan inilah yang mulai terlihat jelas malam ini. Dan perbedaan ini akan memicu reaksi besar. Malam pertama menghadirkan satu hal yang tidak bisa dihindari, perbedaan opini. Ada penampilan yang mendapat pujian tinggi dari juri, tapi justru memicu perdebatan di media sosial. Ada juga yang sederhana, minim gimmick, tapi justru terasa jujur dan kuat. Penonton tidak hanya menilai suara, mereka menilai koneksi, bahasa tubuh, cara berdiri, cara menguasai panggung. Dan di titik ini, selera juri dan selera publik mulai terlihat tidak selalu sejalan. Ini penting, karena ketika penilaian terbelah, hasil akhir bisa berbelok tajam. Satu komentar juri bisa menaikkan nilai teknis, tapi satu momen emosional bisa menggerakkan ribuan vote. Inilah dinamika yang membuat Grand Final tidak pernah bisa ditebak. Dan ketika penonton mulai terpecah, satu pertanyaan besar pun muncul. Setelah malam pertama, nama-nama mulai disebut, bukan secara resmi, tapi lewat isyarat. Standing ovation, nada komentar juri, sorotan kamera, semua memberi petunjuk. Beberapa finalis terlihat nyaman, percaya diri, seolah tahu mereka berada di jalur aman. Yang lain terlihat lebih berhati-hati, lebih fokus, dan ini bukan kebetulan. Favorit tidak selalu ditentukan oleh suara terbaik, tapi oleh konsistensi dan momentum. Namun, sejarah Dangdut Akademi sudah berkali-kali membuktikan satu hal. Favorit terlalu dini sering jatuh paling keras. Karena saat semua mata tertuju pada satu nama, tekanan berlipat ganda. Dan tidak semua mampu menahannya. Justru disinilah peluang terbuka bagi yang tidak terlalu disorot. Dan ketika sorotan berpindah, permainan bisa berubah total. Food tidak menunggu malam result. Ia mulai bergerak sejak malam pertama. Reaksi cepat di media sosial, potongan penampilan yang viral, dan dukungan komunitas mulai bekerja. Dalam hitungan jam, persepsi bisa terbentuk. Dan persepsi inilah yang mendorong tindakan. Satu klip pendek bisa mengangkat satu finalis lebih cepat dari komentar juri manapun. Inilah kekuatan yang sering diremehkan. Vote tidak selalu rasional, ia emosional. Dan emosi sering dipicu oleh momen kecil yang terasa besar. Senyum, air mata, atau satu nada yang tepat bisa menjadi pembeda. Saat juri memberi angka, penonton memberi loyalitas. Dan loyalitas ini tidak mudah digoyahkan. Tapi vote bukan satu-satunya faktor yang menentukan arah. Setiap kalimat juri memiliki bobot, bukan hanya untuk nilai, tapi untuk opini publik. Cara juri menyampaikan kritik atau pujian bisa memengaruhi persepsi penonton. Satu komentar positif yang tegas bisa mengangkat kepercayaan diri finalis. Tapi satu catatan kecil yang terasa ragu bisa menjadi bahan spekulasi. Di malam pertama, juri tidak selalu berbicara lugas. Terkadang mereka memberi sinyal. Dan sinyal ini ditangkap dengan cepat oleh penonton yang jeli. Nada suara, pilihan kata, bahkan jeda bicara, semuanya dianalisis. Inilah permainan tingkat lanjut di Grand Final. Bukan hanya soal menyanyi, tapi membaca arah. Dan siapa yang paling cepat membaca situasi, dialah yang punya peluang lebih besar. Tapi, masih ada faktor yang sering luput dari perhatian. Setelah turun dari panggung, tekanan tidak langsung hilang.
justru bertambah. Finalis mulai membandingkan diri, mulai bertanya-tanya, mulai menghitung peluang. Ada yang mampu menjaga fokus, ada yang mulai goyah, dan kondisi mental ini akan sangat menentukan penampilan berikutnya. Malam pertama meninggalkan jejak emosional. Jika tidak dikelola, jejak ini bisa menjadi beban, dan beban ini akan terbawa ke malam penentuan. Disinilah pengalaman berbicara. Mereka yang terbiasa dengan tekanan akan terlihat lebih tenang, yang belum akan terlihat terburu-buru, dan perbedaan ini sulit disembunyikan, karena kamera selalu siap menangkapnya. Dan ketika tekanan memuncak, strategi pun mulai terlihat. Tidak ada pemilihan lagu yang acak di Grand Final, semua diperhitungkan. Ada finalis yang memilih lagu aman untuk menjaga stabilitas, ada yang memilih lagu berat untuk mencuri perhatian. Ini adalah perjudian terukur. Salah langkah risikonya besar. Terlalu menguras tenaga di awal bisa berbahaya, tapi terlalu menahan diri juga bisa membuat kehilangan momentum. Malam pertama sering dijadikan ajang membaca lawan. Siapa yang habis-habisan? Siapa yang masih menyimpan tenaga? Dan informasi ini sangat berharga, karena di malam berikutnya, semua kartu akan dibuka, dan mereka yang salah membaca situasi akan tertinggal. Tapi semua ini akhirnya bermuara pada satu titik krusial. Meskipun belum ada juara yang diumumkan, arah cerita sudah mulai terbentuk. Publik mulai punya prediksi, media sosial mulai punya narasi, dan narasi ini akan terus berkembang hingga malam result. Sulit untuk membalikan cerita yang sudah terlanjur dipercaya banyak orang. Itulah mengapa malam pertama sangat menentukan. Ia membangun fondasi psikologis bagi finalis, juri, dan penonton. Dan ketika fondasi itu sudah kuat, hasil akhir seringkali hanya tinggal formalitas, tapi tidak selalu, karena disinilah kejutan bisa muncul. Saat semua merasa yakin, arah bisa berubah, dan perubahan itulah yang membuat Grand Final selalu layak ditunggu. Grand Final malam pertama Dangdut Akademi 7 bukan penutup, ini pembuka menuju keputusan terbesar. Tidak semua yang bersinar malam ini akan bertahan, tidak semua yang terlihat aman akan benar-benar aman. Juara sejati bukan hanya yang tampil bagus di awal, tapi yang mampu bertahan hingga akhir. Dan malam penentuan akan menguji segalanya, teknik, mental, strategi, dan dukungan publik. Satu momen terakhir bisa menghapus semua prediksi, dan saat itu terjadi, hanya satu nama yang akan berdiri di puncak. Pertanyaannya sekarang sederhana. Siapa yang benar-benar siap menghadapi detik terakhir itu?